Kontroversi revisi Undang-Undang KPK terus bergulir setelah Ketua KPK Agus Raharjo menyetujui adanya RUU dengan beberapa syarat. Sejumlah aktivis justru menentang dan menyayangkan sikap KPK tersebut. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Agus Raharjo berencana untuk memperluas kewenangan KPK dalam memberantas korupsi hingga ke daerah. Mewakili KPK, Agus ingin agar lembaga tersebut tak hanya menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, namun hingga ke tingkat fungsional PNS daerah. Sejauh ini, KPK hanya memiliki wewenang mengusut kasus korupsi setingkat bupati dan DPRD. Sisanya, kasus korupsi akan ditangani oleh aparat daerah. Hal ini disebabkan kendala regulasi tentang penyelenggara negara. Berdasarkan alasan tersebut, KPK setuju jika DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan catatan, perubahan undang-undang harus memberi dampak positif pada lembaga anti rasuah tersebut. Hasil revisi Undang-Undang KPK juga diharapkan tidak melemahkan kewenangan KPK sebagai lembaga negara. Kalau revisi itu tujuannya memperkuat, itu pasti KPK sangat setuju, ya. Karena pada waktu saya masuk KPK pun memang dirasakan ada beberapa yang perlu disempurnakan, ada yang perlu diperbaiki. Tapi kalau revisi itu kemudian justru melemahkan, itu yang kemudian kita selalu tidak sependapat dengan itu. Jadi banyak sekali kalau kita ingin memperkuat itu seperti tadi private sector, kemudian bisa ditangani KPK. Namun, wacana KPK ini menuai sejumlah kontroversi. Menurut aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, KPK lebih baik fokus dengan hutang kasus KPK yang terbengkalai saat ini. Tercatat setidaknya ada 43 kasus korupsi tahun 2016 yang belum tuntas diusut KPK. Selain itu, Adnan juga menyatakan adanya implikasi yang dipertaruhkan dalam revisi tersebut, sebab bukan tak mungkin revisi justru dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan partai politik. Terlepas dari segala pro kontranya, rakyat hanya berharap agar KPK dapat menjadi lembaga anti korupsi yang independen, yang mampu mengikis segala praktik korupsi di seluruh lapisan pemerintahan. Suci Bancin, CNN Indonesia. Pemberantasan korupsi di tanah air ibarat sebuah pekerjaan rumah yang tak kunjung usai. Revisi Undang-Undang KPK konon diharapkan bisa meningkatkan efektivitas kewenangan KPK di tanah air. Dan menemani saya di studio sudah ada Agus Sunaryanto, Wakil Koordinator ICW. Mas Agus, ini bagaimana ICW melihat dibukanya pintu oleh KPK untuk adanya kemungkinan revisi undang-undang? Ya, memang semangatnya kan kalau yang kita baca terakhir-terakhir ini, KPK ingin sekali masuk ke soal isu pemberantasan korupsi di market corruption gitu. Sehingga mereka ya membuka peluang itu. Tapi lagi-lagi ini kan situasinya gambling sebenarnya. Karena kalau bicara gamblingnya ketika itu masuk ke ranah politik, ini situasi politik di DPR itu sangat abnormal. Kalau kita lihat historinya sepanjang KPK berdiri sampai sekarang, sudah berapa kali upaya-upaya untuk melemahkan KPK. Saya khawatir kalau kemudian inginnya sedikit terbatas gitu perubahannya, tapi justru nanti banyak perubahan-perubahan. Kita berapa kali melihat itu, situasinya begitu gitu. Akhirnya penyadapan mau dihapus, penyadapan harus izin dan lain-lain gitu. Ini saya khawatir ingin dapat 1 gitu ya, tapi hilang 10 gitu. Ini jadi persoalan. Kita setuju dengan apa yang diinginkan oleh KPK. KPK mulai masuk ke isu market corruption gitu. Tapi kalau kemudian imbal baliknya justru banyak kelemahan-kelemahan KPK, saya pikir ini justru malah... Bagaimana dengan wacana soal diberdayakannya KPK daerah? Ini kan sebenarnya entry point-nya kan dari situ. Ya. Bahwa KPK di pusat ini istilahnya hit and run saja. Kalau di daerah kan pola pengawasannya, jangkauan untuk melakukan penegakan hukum jadi lebih luas. Ya, itu juga sebenarnya sudah jadi wacana yang beberapa kali didiskusikan, dan semangatnya juga lagi-lagi ini kan dibuka juga kerannya terbatas. Region misalnya 4 wilayah di beberapa timur, barat, tengah gitu ya. Nah, lagi-lagi sebenarnya diatur dalam undang-undang, di undang-undang KPK mereka punya kewenangan untuk membuka juga cabang di daerah gitu ya, walaupun kemudian nanti tanpa undang-undang memang diatur di Undang-Undang 30 2002 gitu. Tapi lagi-lagi itu ini tantangannya ke depan, korupsi semakin besar, sumber daya terbatas, otomatis nanti konsekuensinya kalau dibuka
proses seleksi juga harus ketat gitu, dan kontrolnya juga harus ketat, karena kalau tidak nanti bisa jadi akan dilemahkan. Anda nggak yakin kalau revisi ini bisa lebih empowering KPK? Menurut saya tidak terlalu yakin, karena KPK sendiri kan belum bisa mengontrol siapa sebenarnya counterpart dari KPK, partai mana yang bisa diajak. Misalnya di Komisi 3 mereka harus melakukan pemetaan politik, siapa yang menjadi kawan mereka. Sehingga ketika revisi ini terjadi, ini tidak menjadi bola liar gitu. Kemudian ya oke, semangat kita rubah, tapi ujung-ujungnya tidak bisa dikontrol, itu akan melemahkan KPK. Menurut saya oke kalau misalnya mau membahas seperti itu, tapi harus ada hitung-hitungan politik, siapa yang penting partner di DPR, di Komisi 3 jelas siapa yang bisa ya memberikan garansi bahwa benar-benar perubahannya terbatas, ini yang mau dimau gitu. Ya. Kalau nggak salah tahun lalu kita sempat ramai-ramai soal wacana revisi undang-undang KPK, dan KPK baru jilid terakhir ini dengan tegas dan gagah perkasa menolaknya. Tapi sekarang membuka keran itu. Ya. Apa yang aneh Anda lihat? Kalau saya sih melihatnya memang ada situasi-situasi terbaru gitu ya, terkait dengan tantangan pemberantasan korupsi ke depan. Bagaimanapun sumber daya KPK sekarang sangat terbatas gitu dibanding dengan KPK di luar negeri, misalnya Hong Kong. Mereka dengan jumlah yang sedikit tapi jumlah yang ada sekarang bisa misalnya proporsinya satu penyidik misalnya 3.000, di Indonesia kan bisa 13.000 gitu. Nah, artinya sebenarnya memang ada relevansi bahwa perlu misalnya membuka kantor cabang KPK untuk menambah sumber daya, menambah daya gedor dari KPK. Tapi lagi-lagi mari kita diskusikan lebih masak-masak terlebih dahulu pertimbangan-pertimbangan politiknya, terutama menurut saya memang persoalan di DPR gitu. Kecuali kalau misalnya memang KPK mendapat support full dari pemerintah, termasuk Kumham misalnya, bahwa ini benar-benar nanti akan dikawal prosesnya bersama pemerintah. Anda melihat potensi untuk menyelewengkan revisi ini sangat besar? Sangat besar. Karena lagi-lagi kan kalau kami berpandangan di ICW bahwa epicentrum dari korupsi itu ada di DPR gitu. Kalau kemudian ini belum mampu dalam tanda kutip diamankan gitu, akan sulit. Ini akan menjadi situasi yang abnormal. Setelah keterangan dari Pak Agus tadi, sudah ada diskusi atau komunikasi antara ICW dan KPK? Sejauh ini sih belum ya, belum ada yang serius. Maksudnya baru hanya sebatas informal saja bahwa ada perubahan-perubahan ini. Kita tentu sangat mensupport apa yang dilakukan oleh KPK. Tapi mari kita sama-sama diskusikan strateginya terlebih dahulu nih. Jangan sampai kemudian ini jadi bola liar, kemudian malah kita capek-capek ya energi kita akhirnya habis untuk mengganjal DPR, mendorong masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap pasal-pasal yang mungkin tidak perlu lagi gitu. Apa tuh misalnya? Ya tadi misalnya soal penyadapan gitu ya, kemudian kewenangan ini kan sudah ada nih penyidik mandiri, kemudian jangan-jangan nanti kemudian ditarik lagi ke kepolisian gitu. SP3. Ya SP3 dan lain-lain. Menurut saya banyaklah kita punya catatan sejarah soal itu. Makanya harus hati-hati, menurut saya sih warningnya harus hati-hati. Dan Anda ICW lebih tepatnya sepakat bahwa ini bukan prioritas KPK sekarang? Sementara ini menurut saya enggak. Lebih baik kasus-kasus yang tadi sudah disampaikan bahwa ini lebih baik diprioritaskan saja lah. Ada IKTP dan lain-lain gitu ya. Ini berikan di paling tidak tengah masa jabatan mereka, misalnya buktikan kepada mereka Senturi bisa diselesaikan, kemudian soal mungkin BLBI bisa diselesaikan, IKTP, kasus-kasus mega korupsi yang saat ini sudah ditangani oleh KPK, clear, firm, bisa diselesaikan, barulah kita bicara soal itu. Jangan sampai kemudian malah ujung-ujungnya kriminalisasi lagi dan lain. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya. Dan untuk menggenapkan diskusi kita malam hari ini telah hadir Febri Diansyah, juru bicara KPK yang juga dulu kawan dari Bung Agus. Sekarang juga masih kawan sih ya. Masih kawan. Oke. Saya kalau nggak salah pernah ingat juga kita pernah diskusi di lain kesempatan dan di lain waktu, tempo masa
bicara soal revisi undang-undang dan Anda ada di posisi yang menolak revisi waktu itu. Sekarang posisinya gimana? Sampai sekarang KPK masih menolak Oke. revisi Undang-Undang KPK. Oke. Itu posisi yang clear. Saya hadir waktu Pak Agus bicara tentang ada beberapa kewenangan baru. Konteksnya lebih bukan revisi Undang-Undang KPK, tetapi bicara tentang bagaimana kita bisa kemudian memasukkan beberapa norma yang ada di UNCAC. Jadi kita sebenarnya sudah ratifikasi sejak lama. Tahun 2006 kita sudah ratifikasi konvensi yang disahkan di Merida, Meksiko 2003 tersebut. Nah, isunya adalah salah satu yang krusial yang mengemuka akhir-akhir ini, sejauh mana kemudian KPK bisa menangani private sector. Dalam hal ini korupsi di sektor swasta. Memang UNCAC mengenal hal itu. Dan ada isu lain seperti trading in influence, illicit enrichment, memperdagangkan pengaruh. Nah, bagaimana norma-norma baru itu yang belum ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kita, kemudian bisa diadopsi dan diatur. Itu satu isu besarnya sebenarnya yang sedang didiskusikan lebih jauh. Selain ada satu hal yang sedang berjalan sekarang di pemerintah dan di DPR, yaitu penyusunan rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana. Ini diskusi panjang juga waktu itu, teman-teman di koalisi juga menolak KUHP tersebut karena ada upaya untuk memasukkan semua norma yang ada ke dalam KUHP, sehingga seolah-olah korupsi nanti tindak pidana umum saja. Tidak ada ketentuan yang bersifat khusus, tidak ada hukum acara yang bersifat khusus seperti hari ini, dan akhirnya pemberantasan korupsi akan ada di jalur lambat lagi, dia ada hambatan regulasi. Dalam dua konteks itulah kemudian dibicarakan, kita perlu sebuah undang-undang tindak pidana korupsi yang bisa memasukkan beberapa norma baru yang sebenarnya itu penting. Dan ketika itu dimasukkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi, bukan hanya KPK yang berwenang, tetapi juga kepolisian dan kejaksaan. Jadi tidak sedang bicara tentang revisi undang-undang KPK sebenarnya. Itu yang sudah kami diskusikan juga di... Lalu bagaimana kemudian muncul statement Pak Agus itu? Waktu itu kita melakukan pelatihan penegak hukum. Kemarin kita lakukan di Bintaro, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK, ada TNI. TNI cukup banyak di pelatihan pertama di tahun 2017 ini, ada sekitar 50 orang. Ada PPATK dan juga BPK dan BPKP. Dalam suasana itulah kemudian dimunculkan salah satu ide, sebenarnya sudah dibahas cukup lama, bahwa pemberantasan korupsi ke depan harus lebih progresif dengan bisa masuk kepada beberapa sektor yang baru seperti aturan soal private sector itu. Karena kalau KPK saat ini menangani cukup banyak kasus korupsi yang melibatkan private sector di negara lain. Ketika KPK menangani, di sini kami hanya mendapatkan orang. Jadi tersangkanya kita tetapkan, mungkin ada nilai suap yang bisa dikembalikan. Tetapi denda tidak begitu besar dan tidak cukup signifikan, berbeda dengan ketika Rolls-Royce misalnya menangani SFO, ketika menangani kasus Rolls-Royce di Inggris. Ada denda yang luar biasa yang dikenakan pada saat itu, atau ketika dulu Innospec, Alstom dan segala macam, kita tidak punya aturan itu di Indonesia. Nah, dalam konteks inilah ke depan kalau pemberantasan korupsi mau lebih progresif, maka beberapa aturan baru yang sudah dikenal dan diadopsi di lebih 130 negara di dunia itu dimasukkan. Nah, sementara di sisi lain ada keinginan sepertinya agar itu tidak diatur lagi secara khusus, dijadikan tindak pidana umum saja. Ini yang sekarang juga sedang kita perjuangkan dalam proses rapat di kementerian dan juga di DPR. Tim ahli di Kementerian Hukum dan HAM sudah mulai berpikir bahwa oke, kita akan bentuk tindak pidana khusus di sebuah undang-undang yang terpisah seperti hari ini, tetapi kemudian pembahasan itu mentah lagi ketika dibawa ke DPR. Nah, ini salah satu titik kritis. Selain memang sekarang DPR sepertinya sedang coba jalan ke beberapa kampus untuk mewacanakan revisi Undang-Undang KPK. Salah satu poinnya adalah soal penyadapan, kemudian SP3. penyidik, SP3, Dewan Pengawas, dan lain-lain itu. Bagaimana Bung Agus? Ya, kalau Jadi ini sebenarnya nggak benar-benar amat soal revisi itu. ya, kalau misalnya bicara soal revisi Undang-Undang KPK, jelas memang kita juga melakukan penolakan, dan memang kenyataannya memang seperti itu. DPR sedang melakukan roadshow, diskusi-diskusi di kampus-kampus untuk kembali mengingatkan kepada publik supaya publik ikut dong sama-sama setuju melakukan
revisi Undang-Undang KPK. Nah, kalau apa yang disampaikan oleh Febri tadi, saya sepakat bahwa memang private sector ini kan memang belum tersentuh, dan ketika KPK bicara sekarang perlu melakukan itu kan relatif agak terlambat ya dibanding KPK di negara-negara lain, misalnya Hong Kong atau Malaysia gitu ya. Artinya kalau kita mau mulai itu saya setuju saja, tapi memang lagi-lagi perdebatannya kan aturannya yang mana gitu. Ini yang memang harus kita jadi wacana publik nih, perlu diperbaiki. Revisi Undang-Undang Tipikor menurut saya itu penting. Makanya tadi di awal saya bilang memang kita perlu masuk ke wilayah market corruption gitu. Banyak di kasus-kasus di negara, termasuk tahun 2002 ya, misalnya di Amerika ketika terjadi krisis finansial, ya, Enron dan lain-lain, itu kan persoalannya di. Kalau misalnya revisinya kemudian tidak menyentuh pasal-pasal yang ini jadi pasal-pasal laten yang tiap tahun dibahas, dipersoalkan soal Dewan Pengawas dan seterusnya, penyadapan dan lain sebagainya itu, jika itu tidak tersentuh, ada bagian penting yang dirasa perlu KPK untuk di-empower gitu. Setuju nggak, Kak, ICW? Ya, lagi-lagi saya setuju, tapi persoalannya kita tidak bisa mengontrol situasi di ranah politik. Pintu itu dibuka? Nah, udahlah. Karena domain lawmaking adalah di DPR. Dan pemerintah gitu. Kita mungkin bisa masih dialog dengan pemerintah, tapi lagi-lagi kan ini bicara pemerintah juga didukung oleh partai politik gitu. Jadi ICW tetap seuzon sama kalau ada kemungkinan sampai terbukti sebaliknya. Sampai terbukti sebaliknya. Ya, karena memang sejarahnya seperti itu, ada beberapa periode revisi. Dulu bahkan sampai agak ekstrim ketika KPK dibatasi umurnya hanya 12 tahun. Kita juga nggak tahu angka 12 itu asalnya dari mana dan kajiannya apa. Kalau KPK ditanya saat ini, apakah KPK membutuhkan revisi Undang-Undang KPK? Kami bilang tidak. Kami tidak butuh revisi Undang-Undang KPK. Yang dibutuhkan KPK saat ini, jangan ganggu KPK lagi dengan wacana atau upaya untuk merevisi terutama poin-poin yang melemahkan. Bagaimana mungkin nanti penyadapan kemudian harus izin, kalau dulu wacananya izin ke pengadilan, kalau sekarang izin ke Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dipilih lagi oleh DPR. Saya nggak tahu, birokrasi ini tentu akan berimplikasi secara serius dan dapat menghambat upaya penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK. Saat ini KPK juga sudah mulai terhambat ketika ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi misalnya yang menghapus kata dapat di pasal 2 dan pasal 3. Pemberantasan korupsi, penanganan kasus korupsi jadi lebih sulit gara-gara putusan MK tersebut. Dan ketika revisi juga dilakukan, revisi Undang-Undang KPK, penyusunan rancangan Undang-Undang KUHP yang kemudian membuat korupsi hanya seperti pidana umum, sehingga ada konsekuensi logis dan segala macam, itu pasti lambat laun akan mengkerdilkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Terutama kewenangan yang terkait dengan KPK tentu saja. Ya. Bagaimana? Ya itu memang harus segeralah diantisipasi supaya ini fokusnya lagi-lagi seperti apa yang kita diskusikan tadi, lebih pada fokus ke bagaimana memperluas kewenangan KPK tanpa menghilangkan kewenangan yang sudah ada gitu ya. Jangan bicara soal Undang-Undang 30 tahun 2002. Kita lebih baik fokus ke revisi Undang-Undang Tipikor sehingga ini tidak lagi jadi domainnya hanya KPK, tapi juga bisa jadi kepolisian, kejaksaan dan institusi penegak hukum lain gitu. Kalau misalnya dibikin syarat kita akan revisi asal, apa asalnya? Dunia politik susah kalau kita hanya yang minta sebelah gitu, tidak memberikan tawaran kepada yang lain. Kecuali kalau misalnya daftar inventarisir masalah dibuat oleh KPK sendiri begitu. Yang bahas KPK juga, yang setuju KPK juga. Kan hampir mustahil sebenarnya revisi tanpa menggoyang kewenangan yang sudah ajak itu. Jadi yang pasti konstitusi kita kan mengatur pembentukan undang-undang itu dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden dan jajarannya bersama DPR. Sebenarnya kalau presidennya tidak setuju dengan revisi, ini selesai. Revisi tidak akan pernah terjadi. Dan kita bersyukur Pak Jokowi kemarin bilang bahwa kita tidak akan revisi undang-undang KPK di beberapa waktu yang lalu. Semoga memang presiden konsisten dengan apa yang disampaikan tersebut. Di sisi lain, ada kelompok-kelompok di DPR yang terus bergerak untuk mewacanakan revisi Undang-Undang KPK dengan berbagai alasan. Misalnya alasan yang tidak masuk akal secara hukum yang disampaikan adalah kewenangan KPK yang diatur di Undang-Undang 30 tahun 2002 itu bertentangan dengan KUHP.
kalau yang digunakan adalah KUHP, memang pembentuk undang-undang itu mengatur sesuatu yang bersifat General. khusus. KUHP ini umum, khusus undang-undang KPK, undang-undang tipikor. Justru di sana semangat extraordinary dan cara yang luar biasa untuk memberantasnya. Jadi logika memulainya saja sudah keliru secara hukum, belum lagi semangat yang lain. Memang KPK sejauh ini sangat banyak menangani aktor-aktor kasus korupsi dari anggota DPR atau mantan anggota DPR. Jadi unsur DPR, DPRD, dan DPD itu dominan nomor 2 sekarang dari aktor yang ditangani oleh KPK. Apalagi belakangan ini kita melakukan penyidikan salah satu perkara, misalnya kasus IKTP yang sudah kita limpahkan ke pengadilan di tahap 2 saat ini, semoga sidang di pertengahan Maret. Kita periksa banyak sekali anggota DPR karena ada indikasi persoalan yang serius sejak proyek IKTP ini dibahas pada penyusunan anggaran di DPR. Bahkan ada anggota DPR yang sudah mengaku dan mengembalikan uang ke KPK. Totalnya ada 14 orang dari berbagai unsur, ada anggota DPR di sana, total pengembalian 30 miliar yang dari perorangan. Dan ini akan kita buka semua nanti di persidangan dan tidak tertutup kemungkinan pertanggungjawaban akan meluas pada pihak-pihak lain. Banyak lagi lah kasus yang lain yang juga sedang kita tangani. Terakhir ketika kita lakukan operasi tangkap tangan Januari 2016 lalu, ada 10 orang tersangka yang 2 tersangka terakhir juga dari anggota DPR RI dari berbagai fraksi. Nah, apakah ini yang ditakutkan? Kami berharap tentu saja para politisi yang masih punya komitmen dan pimpinan partai politik tidak melihat ini sebagai sesuatu yang menakutkan. Karena KPK tidak hanya bekerja di penindakan, kami juga menginisiasi misalnya perbaikan di sektor politik termasuk bagaimana pendanaan politik bisa diperbaiki ke depan. Pencegahan dan penindakan agar ke depan nggak ada kasus seperti ini. Tapi mengetahui kondisi bahwa banyak sekali liabilities di DPR gitu. Kenapa kemudian wacana untuk revisi itu dibuka? Wacana revisi sebenarnya bukan revisi Undang-Undang KPK, tapi bagaimana hukum Indonesia kemudian diharmonisasi dengan UNCAC. Dan itu domainnya bukan Undang-Undang KPK, tapi Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi. Pak Agus mengatakan bahwa saya bersedia melakukan revisi asal revisi itu akan empower KPK lah, tidak untuk justru melemahkan kewenangan-kewenangannya. Yang jadi pertanyaan adalah kapan revisi Undang-Undang KPK itu bisa secara logis dan akal sehat itu akan memperkuat KPK dengan berbagai kondisi saat ini. Kita kan bisa ukur misalnya dari proses historis dari 2010 ketika wacana revisi sampai dengan diskusi yang sedang berjalan saat ini. Dari 4 poin yang disampaikan saja itu sudah terlihat bahwa itu akan berimplikasi semakin lemah kerja. Jadi apa yang KPK. disampaikan retoris saja sifatnya atau apa? Bagaimana kita menangkap semiotikanya seperti apa? Itu sekaligus sebenarnya mengingatkan bahwa sebenarnya KPK ini butuh dikuatkan kalau memang ada komitmen politik dari berbagai kalangan. Pembentuk undang-undang tentu saja Presiden bersama DPR. Dan dalam kondisi saat ini ketika komitmen itu belum terlihat secara utuh, tentu saja revisi Undang-Undang KPK tidak mungkin dilakukan. Bagaimana Bung Agus? Ya, saya sepakat bahwa ini adalah semangatnya adalah memperkuat KPK. Tapi lagi-lagi memang harus kontrol gitu ya. Saya nggak tahu ini khilaf atau apa. Karena setiap perkataan apapun yang berbau dengan revisi Undang-Undang KPK pasti akan disambut tuh. Oleh media? Oleh media, kemudian oleh para politisi. Apalagi sekarang mereka sedang berupaya untuk membangun image itu lagi, membangun isu lagi gitu. Jadi menurut saya memang harus hati-hati. Ya sudahlah dipercayakan saja kepada Bung Febri ini untuk menyampaikan sesuatu biar lebih terkontrol gitu. Dan tidak jadi polemik gitu. Ya itu jadi catatan dari ICW. Jadi ICW sudah menangkap bahwa sejak awal sudah menangkap sebenarnya komisioner atau katakanlah ketua KPK menyepakati adanya revisi. Gitu ya. Ya itulah walaupun semangatnya adalah memperkuat, tapi kan itu seperti membuka ruang. Oh, setuju juga nih perlu direvisi. Ya sudah, walaupun nanti nanti para politisi kan bilang itu kan memperkuat. Dan selama ini kan selalu ketika mereka bicara di DPR membahas soal revisi Undang-Undang KPK, pasti selalu bilang untuk memperkuat KPK. Tapi kenyataannya kan bertolak belakang. Jadi hati-hati dengan
Dengan statement. Iya, dengan statement lah. Ya udahlah, percayakan saja sama Febri lah. Sudah teruji. Tapi sebenarnya wacana soal penguatan KPK di daerah dan kemudian itu yang kemudian dianggap sebagai entry point bagi adanya revisi itu memang perlu. Sebenarnya di Undang-Undang 30 Sudah 2002 itu sudah ada. Jadi KPK dapat membentuk perwakilan di daerah, di tingkat provinsi memang gitu kan. Tapi itu tidak pernah bisa dilakukan. Kenapa kami bilang tidak pernah bisa dilakukan? Karena sebenarnya KPK ingin untuk membuka kantor perwakilan di daerah karena memang butuh. Kami di tahun 2016 misalnya sebagian operasi tangkap tangan yang kita lakukan itu di daerah. Mungkin kalau kita lihat dari kacamata Jakarta itu kasusnya berapa miliar sih. Tapi ketika itu ditanya ke daerah, masyarakat sangat senang karena ada kekuatan lama yang bisa dibongkar yang tidak akan mungkin terbongkar kalau hanya mengandalkan pada sistem penegakan hukum yang konvensional. Artinya KPK ingin bilang bahwa KPK itu dibentuk bukan hanya untuk ada dan bekerja di Jakarta. Kami juga harus bekerja di daerah. Memang saat ini kita lakukan dalam bentuk penanganan perkara seperti yang di 2016 dan tahun sebelumnya. Kita juga turun melalui koordinasi dan supervisi ke beberapa daerah. Ada 10 daerah yang kita turun ke sana. Namun apakah itu efektif dibanding dengan KPK hadir di daerah minimal untuk tugas-tugas pencegahan dan koordinasi dan supervisi agar beberapa hal bisa diperbaiki secara serius di sana. Contoh sederhana itu Sumatera Utara dan Riau. Sudah berapa gubernur yang kemudian kita proses. Apakah ada perbaikan di sana? Ternyata ketika kita hanya memproses tidak akan ada perbaikan yang signifikan. Kita harus benar-benar hadir di sana, melihat satu persatu, ya 4 fungsi tersebut, dan kemudian memastikan ada perubahan di sana, itu kan. Apakah itu bisa dilakukan dengan hanya hadir 1 minggu atau 2 minggu kemudian Mundur? Mungkin ada efeknya, tapi apakah itu maksimal itu kan tentu harus diukur. Tapi sejauh ini sejak kita mengajukan kantor perwakilan di daerah selalu belum mendapat persetujuan. Urgensinya mungkin belum dipandang cukup kuat baik oleh DPR ataupun oleh pemerintah. Kita berharap ada cara pandang yang berbeda tujuan pembentukan kantor perwakilan di daerah tersebut. Karena KPK tidak dibentuk hanya untuk Jakarta saja tapi untuk Indonesia sebenarnya. Dan itu akan membantu misalnya ketika Presiden Joko Widodo ingin mencanangkan peningkatan kesejahteraan yang dimulai dari kepastian hukum dan pemberantasan korupsi, akan ada efeknya. Karena dalam berbagai literatur pemberantasan korupsi yang konsisten dan juga kepastian hukum akan berakibat pada kepastian ekonomi pada akhirnya dan itu akan memicu kesejahteraan. Tidak bisa dilakukan kalau kita hanya berada di Jakarta. Otonomi daerah sudah terjadi sejak 99, kemudian sampai berapa kali perubahan, sementara perspektif Jakarta yang masih digunakan sampai saat ini. Itu saya kira yang penting. Baik, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, Bung Agus, kalau misalnya kita berharap KPK tetap menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Kalau misalnya dilihat dari kewenangan yang ada sekarang, kewenangan apa yang perlu ditambahkan, diimbuhkan? Saya pikir selain daerah tadi ya, tentu saja. Maksimalkan saja kewenangan yang ada sekarang. Sudah cukup lah. Jangan kemudian kita saya selalu khawatir gitu aja ketika kita memang ICW tugasnya khawatir memberikan tambahan beban kepada KPK, ujung-ujungnya kan lagi-lagi ke revisi gitu. Nanti pasti itu dibutuhkan tuh. Akhirnya dibahas kemudian tapi lagi-lagi tidak menguatkan tapi memperlemah. Nah ini situasi yang berbahaya. Apalagi kalau kemudian partai politiknya belum berubah gitu, sistem rekrutmen seleksi mereka, sehingga yang duduk di sana tidak, menurut saya belum punya integritas yang cukup baik dalam hal semangat pemberantasan korupsi, terutama bagaimana memproteksi KPK agar kerja-kerjanya lebih kuat gitu. Nah ini situasi seperti ini menurut saya memang lebih baik ya fokus saja pada kerja KPK, kewenangan KPK dimaksimalkan jika memungkinkan. Misalnya Presiden tadi memberikan ruang, tidak perlu
di 4 wilayah lah, atau cukup satu uji coba misalnya di daerah-daerah yang memang paling rawan. DKI ya, sama aja kalau DKI. Misalnya. Ya, jangan di DKI, di daerah lain. Seperti tadi di Riau misalnya, uji coba di situ. Kalau misalnya tidak efektif ya bisa dicabut lagi kan. Iya. Sebenarnya apa sih yang dirasa perlu sekarang kalau misalnya pun ada revisi yang positif gitu, yang progresif gitu, yang mengabaikan semua unsur-unsur yang melemahkan? Sebenarnya yang dibutuhkan KPK sekarang itu penguatan kelembagaan. Jadi dengan undang-undang yang ada, kemudian kelembagaannya kita perkuat. Kelembagaan yang diperkuat itu mulai dari hal yang paling sederhana soal jumlah dan juga penguatan misalnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi, yang ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa penyidik itu bisa kemudian direkrut di luar polisi dan jaksa atau di luar PPNS atau pada masyarakat umum, itu yang dilakukan penguatan. Jadi rekrutmen penyidik sekarang ada berapa sih penyidik? Jumlah yang jauh lebih banyak. Penyidik masih tidak begitu signifikan saat ini, apalagi kalau dibandingkan dengan misalnya unit pencegahan atau unit yang lain. Jadi yang kita butuhkan penyelidik dan penyidik itu diperbanyak dan kemudian berapa kita kali bisa lipat dari maksimal sekarang? gitu kan. Harapannya di Indonesia memanggil 11 dan Indonesia memanggil 12 ini kita bisa dapat sekitar mulai 138 ditambah 300 sekitar 400 orang, dan itu tidak semuanya menjadi penyelidik, dan penyidik kami akan saring kembali karena tidak mudah untuk mencari penyelidik dan penyidik tersebut. Selain memang rekrutmen yang sudah biasa atau normal atau rutin dilakukan selama ini dari kepolisian ataupun dari kejaksaan. Jadi dari masyarakat umum kemudian juga dibuka dan dimaksimalkan rekrutmen tersebut. Dan juga kita memang butuh sekali kantor perwakilan di daerah untuk bisa jadi tantangan juga sebenarnya bagi KPK. Apakah KPK bisa untuk melakukan perbaikan di suatu daerah ketika kantor dibuka di sana dan sumber daya manusia ada di sana gitu kan. Jadi yang kita butuhkan lebih pada penguatan kelembagaan ketimbang penambahan kewenangan melalui revisi undang-undang KPK. Memang kalau ada undang-undang tindak pidana korupsi atau kalau sekarang kan undang-undang 31 tahun 99 dan 2001 itu direvisi sesuai dengan UNCAC, itu akan lebih baik. Tidak hanya bagi KPK tapi juga bagi polisi dan jaksa, karena ada beberapa tindak pidana korupsi baru yang diatur di sana. Jadi misalnya pihak swasta non penyelenggara negara tidak bisa seenaknya lagi kemudian menerima uang atau menerima fasilitas dari memperdagangkan pengaruh kedekatan dia dengan pejabat. Yang terjadi di Indonesia banyak seperti itu. Jadi itu bisa itu salah satu yang bisa dinormakan di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemarin juga disampaikan Pak Ketua waktu di pelatihan tersebut soal elite enrichment. Ketika ada orang-orang tertentu peningkatan kekayaannya tidak sebanding dengan penghasilannya yang sah, itu adalah pintu masuk yang paling kuat. Korupsi. Karena sebenarnya ya, orang korupsi bisa, ya kan? itu berarti penghasilannya sah. Ada warisan, ada hibah, tapi tiba-tiba ada peningkatan kekayaan yang signifikan sementara penghasilannya dulu kasus Gayus misalnya. Tapi kebetulan Gayus memang bisa dibuktikan indikasi penerimaan yang lain, tidak tergantung pada ketidakseimbangan kekayaan tersebut. Sebenarnya itu sudah diatur di UNCAC dan beberapa negara juga sudah mengatur, bahkan Hong Kong sudah mengatur hal tersebut dan pembuktian terbalik juga sudah diterapkan. Tapi Indonesia tampaknya belum bisa menuju ke sana karena undang-undang kita terakhir tahun 2001 belum menyentuh hal tersebut. Oke. Jadi ini malam ini kita berbincang soal revisi, jadi nggak ada revisi ya, batal revisi ya? Revisi undang-undang KPK, saya kira KPK sikapnya sampai saat ini clear bahwa kita tidak membutuhkan revisi undang-undang KPK. Oke. Dan suara Febri adalah suara komisioner ya? Suara institusi. Suara institusi. Jadi kita pegang yang ini sekarang ya. Jadi ada angin segar. Mudah-mudahan semakin semakin bermanfaat KPK, jangan semakin dilemahkan. Bapak-bapak terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Dan selamat malam.